Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya, Guru Ekonomi Insan Cendikia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal Olimpiade Kompetensi Sains Tingkat Kota tahun 2020 untuk mata pelajaran ekonomi. Sekarang kita sudah berada pada nomor 6. Langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. At equilibrium, the slope of the indifference curve is A. Greater than the slope of budget line, B. Smaller than the slope of budget line, C. A vertical straight line of budget line, D. None, and E. Equal to the slope of budget line. Oke, dari jenis soalnya saja kita sudah lihat. Ini soal berbahasa Inggris, di mana kita tidak perlu untuk mengetahui setiap kata terjemahannya secara utuh, namun yang lebih utama adalah kita mampu untuk memahami apa maksud yang ditanyakan dari soal ini. At equilibrium, the slope of indifference curve, kurang lebih kalau kita terjemahkan adalah pada titik keseimbangan, arah atau garis kurva indifference adalah A. Greater than the slope of budget line, lebih besar dari kurva budget line. B. Smaller than the slope of budget line, artinya lebih kecil daripada kurva budget line atau garis anggaran. C. A vertical straight line of budget line, artinya kurang lebih lurus ke atas dari kurva budget line. D. None atau tidak ada. A. Equal to the slope of budget line, setara atau seimbang dengan kurva atau arah garis budget line. Oke, langsung saja ke soalnya, pembahasannya. Soal ini memang kelihatannya singkat, padat, dan jelas, namun untuk menjelaskannya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sebab kita perlu mengetahui dulu konsep awal atau dasar untuk mampu menjawab soal ini dengan baik. Yang harus kita ketahui di dalam ekonomi ada yang berkaitan dengan yang namanya fungsi konsumsi atau perilaku konsumen. Di dalam mengukur perilaku konsumen, kita menggunakan yang namanya hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Ya, hukum Gosen 1 menjelaskan bahwa apabila setiap alat kepuasan suatu konsumen itu ditambah secara terus-menerus, pada awalnya titik kepuasannya itu akan meningkat. Namun lama-kelamaan akan sampai ke titik puncak dan kemudian akan turun. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini untuk hukum Gosen 1. Ya, hukum Gosen 1. Kenapa modelnya seperti ini? Sebab titik kepuasannya itu lama-kelamaan meningkat namun akan mencapai pada suatu titik puncak. Yang ini kemudian disebut juga dengan yang namanya the law of marginal utility. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi tentang hukum Gosen 1 ini. Namun sekilas atau secara garis besarnya atau sederhananya, hukum Gosen 1 adalah mengukur kepuasan konsumen apabila dia mengkonsumsi satu jenis barang.
Selanjutnya kita ke hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2, ya itulah yang kemudian menjadi topik kita pada hari ini, di mana hukum Gosen 2 itu akan kemudian membentuk yang namanya kurva indifference curve. Pak Guru akan menjelaskan lagi dengan lebih rinci dengan menggunakan gambar. Ya. Di sini gambar kurva indifference dan kemudian berimpit dengan kurva garis budget line. Adapun kurva budget line itu diwakili oleh garis yang berwarna hitam. Ini garis yang berwarna hitam. Ya, sedangkan kurva indifference-nya adalah ini, diwakili oleh garis yang berwarna merah. Kurva garis budget line itu sangat curam atau berslope curam atau miring. Ya. Kenapa? Karena dia menunjukkan garis anggaran bahwa si konsumen itu memiliki anggaran sekian. Dengan mengkonsumsi dua jenis barang, misalkan kita contoh ini roti, ya, dan ini nasi. Maka untuk mendapatkan 10 roti, dia harus mengorbankan 10 nasi. Ya, 10 mangkok nasi, kurang lebih seperti itu. Maka garis anggarannya akan berada di sini. Begitu pula seterusnya. Jika dia mengkonsumsi roti, mengurangi konsumsi rotinya menjadi 8, maka dia bisa membeli 2 mangkok nasi. Ya. Dan begitupun seterusnya sehingga kurvanya kemudian berbentuk curam atau miring. Bagaimana sebaliknya? Jika dia mengkonsumsi 10 mangkok nasi, apabila dia mengeluarkan semua anggarannya untuk mengkonsumsi 10 mangkok nasi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa untuk barang rotinya. Ya, rotinya dia harus mengorbankan 10 roti untuk mendapatkan 10 mangkok nasi. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, kurva indifference yang dimaksud adalah apabila dia berada atau berimpitan atau setara dengan garis budget line. Ya. Apabila garis anggaran berimpitan dengan garis indifference curve bertemu, maka itu disebut titik equilibriumnya atau titik keseimbangannya. Tidak mungkin indifference curve itu berada di luar garis budget line. Kenapa? Karena dia tidak memiliki anggaran untuk bisa berada di garis atau di luar garis budget line. Ya. Sebab dia terbatas dan dibatasi oleh garis anggaran. Baik, selanjutnya ya. Ya, baik, dari penjelasan tadi kita bisa mengambil kesimpulan jawaban untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah E, equal to the slope of budget line. Sama atau setara dengan garis budget line. Ya, sedangkan kalau A lebih besar, salah, karena karena tidak sesuai dengan garis atau gambar yang telah Pak Guru jelaskan tadi. Ya, untuk soal nomor 6 kita selesaikan dulu, nanti kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.
Silakan kalau ada yang ingin berkomentar, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi, kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.